Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur, karena saat ini Tuhan memperkenankan kami kembali mendengarkan firman-Mu yang Engkau pakai untuk mengarahkan kehidupan kami di dalam mengikut Engkau. Oleh sebab itu, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24 yang demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang pahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus memperlihatkan bahwa setiap perjalanan menjauh dari Allah selalu bermula ketika manusia lebih mengandalkan dirinya daripada kasih dan kehendak Bapa. Namun, kisah ini tidak berhenti pada kegagalan seorang anak. Justru di tengah keterpurukannya, Yesus menunjukkan bahwa selalu ada jalan pulang bagi orang yang mau merendahkan hati, mengakui dosanya dan bertobat. Anak bungsu memilih meninggalkan rumah bapaknya. Ia merasa dapat mengatur hidupnya sendiri. Tetapi keputusan yang didorong oleh keinginan diri akhirnya membawa pada kehancurannya. Harta habis, sahabat pergi, dan ia jatuh dalam kemiskinan. Titik balik hidupnya, saudara, justru dimulai ketika Alkitab berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Kesadaran itu melahirkan kerendahan hati. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan, melainkan mengakui dosanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Inilah pengakuan dosa. Langkah pertama menuju pada pertobatan. Pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan, tetapi berani bangkit dan mengambil jalan pulang kepada Bapa. Yang paling indah dari kisah ini bukan hanya anak
yang pulang, melainkan Bapa yang telah lama menantikan kepulangan sang anak. Ketika anak itu masih jauh, bapaknya melihat dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu berlari mendapatkannya, merangkul dan menciumnya. Bapa tidak pernah mempermalukan anaknya, tetapi memulihkan martabatnya dengan mengenakan jubah, memberikan cincin dan mengadakan pesta. Demikianlah kasih Allah yang selalu mendahului pertobatan kita dengan anugerahnya. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah langkah hidup kita yang sedang menjauh dari Tuhan? Jangan biarkan kesombongan menghalangi kita untuk pulang, sebab ketika kita merendahkan hati, mengaku dosa dan bertobat, kita akan menemukan jalan pulang. Di sana kita mendapati Bapa yang telah membuka tangannya untuk menyambut serta mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka jalan pulang bagi kami. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Perbaharui hati kami agar kami hidup dalam kerendahan hati, setia berjalan di jalan-Mu dan semakin dekat dengan-Mu setiap hari. Biarlah kami mengalami kesukacitaan sebagai anak-anak yang dipulihkan oleh cinta kasih-Mu yang begitu sempurna. Jadikan kami saksi akan kasih dan pengampunan-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.